Selamat pagi, kami dari grup 1 Human Integrate System dengan anggota yaitu Priscilla Ivana Veronica Purba, Roy Andrian Satriawan, serta Yusuf Wardani akan mempresentasikan panel exam lab kami. Pembahasan yang kami punya saat ini adalah 3 poin yaitu anthropometry, fatigue and energy consumption, lalu work environment design. Yang pertama, apa itu antropometri? Antropometri merupakan cabang ilmu ergonomi yang mempelajari dimensi, proporsi, dan karakteristik tubuh manusia yang digunakan sebagai dasar dalam perancangan produk, fasilitas, dan lingkungan kerja. Lalu yang kedua adalah work environment design. Work environment design merupakan aspek ergonomi yang berfokus pada perancangan kondisi lingkungan kerja, meliputi tata letak ruang, pencahayaan, sirkulasi udara, kebisingan, dan kenyamanan visual. Lingkungan kerja yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan kenyamanan, mengurangi kelelahan, serta mendukung produktivitas kerja. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh member kami, Yusuf. Terima kasih, Priscilla. Apa itu fatigue and energy consumption? Work environment design merupakan aspek ergonomi yang berfokus pada perancangan kondisi lingkungan kerja, meliputi tata letak ruang, pencahayaan, sirkulasi udara, kebisingan, dan kenyamanan visual. Lingkungan kerja yang jarang, lingkungan kerja yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan kenyamanan, mengurangi kelelahan, serta mendukung produktivitas kerja. Case yang pertama, bab antropometri. Pengumpulan data antropometri dilakukan untuk memperoleh dimensi tubuh pengguna yang relevan dengan perancangan workstation komputer. Pengukuran dilakukan secara langsung terhadap satu subjek penelitian dalam posisi duduk kerja. Untuk datanya dapat kita lihat pada tabel di sebelah. Yang pertama tinggi badan, eh, dengan data yang sudah kita dapat, kita peroleh keterangan yaitu desain tinggi pintu ruang kerja, kemudian ada tinggi mata berdiri, tinggi bahu berdiri, tinggi siku berdiri, dan jangkauan tangan ke depan, lebar bahu, tinggi duduk, dan tinggi siku duduk. Selanjutnya, analysis and solution dalam case antropometri kelompok kami yaitu hasil perbandingan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tinggi kursi dan meja dengan tinggi siku duduk pengguna. Berdasarkan hasil tersebut, diusulkan perbaikan berupa desain kursi dan meja yang bersifat adjustable. Untuk hasil analisanya dapat kita lihat pada tabel di sebelah. Selanjutnya akan dilanjutkan Kak Ivana. Baik, lalu untuk case kedua adalah fatigue and energy consumption. Pada fatigue and energy consumption, kami telah mengumpulkan data yang dilakukan untuk mengukur detak jantung pengguna sebagai indikator beban kerja fisiologis. Pengukuran ini dilakukan pada 2 aktivitas, yaitu aktivitas mendorong troli yang berisi box, lalu aktivitas dengan kegiatan menarik hand forklift. Didapatkan data sebagai berikut, kami memiliki 5 responden dengan detak jantung yang berbeda serta ada perbedaan detak jantung pada di antara kedua kegiatan tersebut. Lalu untuk analisis dan solusinya, kami menarik kesimpulan serta melakukan analisis bahwa aktivitas menarik hand forklift menunjukkan nilai energi consumption di atas 10 kcal per menit. Hasil pengolahan menunjukkan adanya peningkatan detak jantung selama aktivitas kerja intensif. Lalu kami juga melakukan analisis untuk break time-nya, untuk memberikan anjuran break time yang baik pada kerja. Didapatkan hasil itu sekitar 23% sampai 33% dari total waktu kerja dianjurkan untuk mengambil waktu istirahat. Lalu akan dilanjutkan oleh tim kami, Mas Roy. Oke, terima kasih
Selanjutnya yaitu case 3, Work Environment Design. Pada kondisi lingkungan kerja berikut, digambarkan denah ruangan tersebut beserta dengan setiap benda-benda yang terdapat pada ruangan dalam bentuk 3 dimensi dan 2 dimensi. Dengan levelnya 83,9, 90,4, dan 88,2. Next. Selanjutnya, analisis dan solution, work environment design. Melalui denah usulan ini menunjukkan sudah ada jarak yang menjadi solusi agar mengatasi kebisingan pada ruangan, sehingga aktivitas pekerja dapat fokus masing-masing. Berikut merupakan denah dari usulan dari kelompok kami. Kesimpulannya yang pertama yaitu penerapan prinsip antropometri melalui desain workstation yang bersifat adjustable sangat penting untuk menyesuaikan fasilitas kerja dengan variasi dimensi tubuh pekerja sehingga mampu meningkatkan kenyamanan kerja serta mengurangi risiko cedera akibat postur kerja yang tidak ergonomis. Yang kedua, perubahan layout work environment menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak buruk kebisingan dan merubah area kerja menjadi nyaman. Yang ketiga, aspek fatigue and energy consumption memberikan perbandingan adanya peningkatan detak jantung kerja pada kisaran 118 sampai 120 BPM dibandingkan detak jantung istirahat 66 sampai 72 BPM. Sehingga perlu diberikan waktu istirahat sebesar 23% sampai 33% dari total waktu kerja. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Ivan. Baik, sekian dari presentasi dari tim kami. Terima kasih atas perhatiannya.